Shalom saudaraku, selamat pagi. Salam semangat, sukacita selalu ya. Pagi hari ini terima berkat Tuhan yang baru. Amin. Ya saudaraku, saya teringat dengan Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan berkata begini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku, Tuhan itu mengajarmu dan mengajarku untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Artinya, kita tidak boleh memberikan ruangan hati kita, ruangan jiwa kita kepada siapapun dan apapun kecuali Tuhan. Maka tadi Mazmur 139 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Apakah jalanku serong? Coba saudaraku, itu kalimat yang tidak gampang loh. Itu artinya membuka hidup kita untuk Tuhan koreksi, untuk Tuhan nilai. Maka tadi saya katakan Tuhan menghendaki dan Tuhan mengajar kita supaya kita mengasihi Dia sampai ke tingkat tertinggi dengan segenap dan segenap. Untuk kesenangan kita sendiri dalam bentuk kehormatan, pujian, sanjungan, benda-benda materi, apapun, pasangan hidup, orang tua, anak, tidak boleh menyaingi Tuhan dalam hidup kita. Maka saya mau katakan begini, setiap manusia punya ruangan hati, ada tahta tertinggi di hati kita. Kalau selain Tuhan bermasalah hidup kita. Amin saudaraku. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati diincar Tuhan, hati yang dibidik Tuhan. Ingat, saya berhari-hari ngomong tentang hal ini. Hatimu dan hatiku adalah yang dinikmati oleh Tuhan. Karena pusat kehidupan itu di hati. Amsal 4 ayat 23 jelas ngomong hal itu. Kalau hati kita dipenuhi oleh hal-hal selain Tuhan, Tuhan jadi tamu di hati kita, bukan jadi pemilik. Coba saudaraku. Tapi kalau hati kita serahkan all out, sepenuhnya ke Tuhan, Tuhan jadi raja di hati kita. Maka pertanyaannya begini saudaraku. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh memberikan ruangan hatimu penuh untuk Tuhan? Penuh loh ya, bukan separuh, bukan 3/4, bukan 1/4. Penuh buat Tuhan. Atau masih dipenuhi dengan hal-hal lain saudaraku? Enggak apa-apa, jujur aja. Kita dalam renungan-renungan begini kita bisa jujur di kamar doa kita. Mungkin Anda di kamar kos, atau mungkin Anda sedang ada di ruangan sendiri, sedang saat teduh dengerin renungan ini. Anda jujur sama Tuhan. Oh, ternyata hatiku masih dipenuhi dengan ambisi. Ambisi tentangku. Masih dipenuhi dengan kepahitan, masih dipenuhi dengan iri. Masih dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang masih banyak ternyata. Maka melalui renungan begini kita bisa mengkoreksi diri saudaraku. Oh, berarti belum sepenuhnya Tuhan loh yang mengisi hidupku. Maka yuk kita harus sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Tapi kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita punya kemauan, kita merespon dengan kemauan, bagus. Tapi minta tolong Roh Kudus saudaraku. Karena yang bisa hanya Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan ini. Supaya kita penuh hanya untuk Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kita mustahil saudaraku. Ketika kita percaya kepada Kristus, hati kita menjadi tempat tinggal Kristus. Yang diwakili oleh Roh Kudus itu. Rohnya Bapa. Tapi seringkali bait itu terisi oleh berhala-berhala modern. Bukan patung ya, tetapi hal-hal yang menggeser Tuhan.
Kita kejar popularitas, kita kejar media sosial kita kejar uang, kita kejar ego, kita kejar kebanggaan diri. Maka saya mau katakan saudaraku, ruang hati kita sebagai bait Allah itu harus disucikan. Dalam Yohanes 2 ayat 13-17, Yesus mengusir pedagang dari bait Allah. Ini gambar bahwa Tuhan juga ingin mengusir segala sesuatu hal yang mengotori hatimu dan mengotori hatiku. Memang seringkali Tuhan datang mengganggu kenyamanan kita. Dia ganggu kenyamanan kita. Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia sedang membersihkan ruangan hati kita supaya kita bisa dimiliki olehnya. Amin, saudaraku. Ya, ingat baik-baik saudaraku bahwa apa yang sedang kita perjuangkan untuk memberikan ruangan hati kita ke Tuhan itu bukanlah hal yang sia-sia. Karena suatu hari nanti ketika kita menutup mata di bumi ini, kita membuka mata di kekekalan, kita sudah dimiliki Tuhan. Maka sejak di bumi pun kita harus sudah dimiliki Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Maka dari kalau kita lihat ya saudaraku, manusia seringkali membiarkan emosi di dalam dirinya, emosi yang negatif. Seperti marah, kecewa, rasa bersalah, menyalahkan diri yang tidak kunjung usai. Itu tinggal dalam ruang hati mereka terlalu lama. Akibatnya apa? Hati kita menjadi trauma dan bukan lagi menjadi tempat Tuhan bersemayam. Hati kita penuh dengan sampah, menyimpan banyak luka, dan kita tidak menyimpan kasih karunia Tuhan. Ketika kita berkata ruangan hatiku milik Tuhan saja, itu berarti kita membiarkan Tuhan menjadi pemulih emosi kita dan pemimpin batin kita. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, Tuhan ingin bukan hanya menguasai hati kita, tapi Tuhan juga mau menyembuhkan hati kita. Mazmur 24 ayat 3-4 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Murni hatinya artinya tidak bercampur, saudaraku. Tidak membagi kesetiaan. Seperti minyak dan air yang tidak bisa bersatu, begitu juga hati yang ingin menyenangkan Tuhan tidak bisa bercampur dengan cinta dunia. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, tetapi hati yang tulus dan tidak terbagi untuk Dia. Dan biarkan Roh Kudus menyempurnakan hidupmu dan hidupku dengan berjuang bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, berikan ruangan hatimu benar-benar hanya untuk Tuhan. Maka bukalah hatimu setiap hari lewat duduk diam dekat kaki Tuhan, rutin tiap hari minimal 30 menit, saudaraku. Tenangkan hatimu. Pastor, kadang aku gak bisa ngomong apa, aku gak tahu harus ngomong apa. Dalam diammu, teduhlah, fokus kepada Tuhan. Tuhan tahu, bahkan ketika kau tidak bisa berkata-kata apapun, kau hanya bisa menangis dan meneteskan air mata. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang menjadi bebanmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau gumulkan untuk membawa hidupmu menjadi dupa wangi dan kado indah buat Tuhanmu. Karena membuka hatimu dan membongkar semua hal-hal yang mengganggumu untuk bisa dimiliki Tuhan itu bukan hal yang mudah. Maka buka hatimu dengan doa pribadimu kepada Dia. Dengan berkata, selidiki aku ya Tuhan. Bukan hanya berdoa minta berkat, tapi juga minta supaya Tuhan mengkoreksi diri kita, menegur kita. Tolong aku Tuhan supaya aku sampai di titik indah di pemandangan-Mu. Sampai aku bisa memuaskan hati-Mu. Itu yang kita doakan, saudaraku.
Apalagi anak-anak muda ya, kalau berani melakukan ini sejak dia muda, maka akan sangat luar biasa hidup kalian, saudaraku. Betul. Kalau kau berani menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup, wah, hari-hari orang model begini suatu hari nanti dia akan terberkati dengan berkat yang luar biasa. Terlindungi generasinya dan hidupnya. Dan orang-orang begini, anak muda begini ya, tidak akan dipermalukan Tuhan sampai dia menutup mata di bumi ini. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita buang apa yang memang bukan dari Tuhan. Lepaskan segala hal yang memang bukan dari Tuhan. Kepahitan, dendam, keinginan-keinginan yang tidak tepat di mata Allah. Buang semuanya. Sama seperti kita membersihkan kamar kita dari semua kotoran, kita bersihkan juga ruang hati kita dari semua hal yang mencemari dan mengganggu Tuhan nyaman di hati kita. Mazmur 119 ayat yang 11 berkata begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman adalah dekorasi surgawi dalam hati, saudaraku. Semakin banyak firman, semakin kecil ruang bagi dosa. Maka hiduplah dengan hati yang dimiliki Tuhan. Hiduplah dalam hati yang memang di dalam genggaman Tuhan. Kau berani berkata, koreksi aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Sampai kau berani berkata, Tuhan ambil alih seluruh hatiku. Biarlah engkau menjadi raja yang memerintah akan diriku. Bukan hanya tamu yang berkunjung dalam hidupku. Amin, saudaraku. Kita mau berjuang bersama ya. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan kita, maka Tuhan akan menjadikan siapapun dan apapun di lingkungan kita dan hidup kita sebagai kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan kita bukan terletak pada apapun dan siapapun. Tetapi kebahagiaan kita adalah Tuhan itu sendiri. Amin ya saudaraku. Maka pada pagi hari ini, sungguh-sungguhlah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupmu. Maka kau akan bisa berkata, aku milikmu Tuhan. Ruangan hatiku milikmu juga Tuhan. Maka selidikilah aku ya Allah. Kenalilah hatiku. Tiap hari kita berani berkata begitu. Kita menyambut Allah untuk terus mengkoreksi hidup kita. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Adakah aku berpikir sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kau mau? Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Berani ya saudaraku kita ucapkan ini. Mazmur 139 ayat 23-24 menjadi ayat pegangan kita untuk semakin sempurna di mata Tuhan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati hidupmu. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.